Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan FR P3K Guru Pai. Ini sesuai dengan yang tahap 1 ya teman-teman, yang sudah pernah ikut tes yang kemarin di bulan September ya, dan sudah keluar hasilnya. Dan ini adalah kompetensi teknis guru, yaitu guru pendidikan agama Islam. Nah teman-teman, sebelum kita lihat apa saja yang menjadi FR-nya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat ini FR-nya ya. Jadi ini saya buat dapat disimpulkan, ini dari beberapa simpulan, dari beberapa FR yang muncul, itu yang saya dapatkan, itu saya ambil kesimpulan. Itu poin-poin dari FR. Yang pertama pedagogik, yaitu menyangkut prota, prosem, RPP, remedial, evaluasi belajar, dan penilaian. Kemudian Al-Quran hadis, menyangkut ayat-ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan, yaitu tentang khalifah. Itu kalau tentang khalifah ini ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Kemudian kalau misalkan ilmu pengetahuan itu Al-Mujadilah ayat 11, itu insya Allah muncul. Kemudian bab haji menyangkut rukun, syarat, dan tata cara ya teman-teman. Kemudian sejarah penaklukan wilayah-wilayah di bagian Afrika, menyangkut Afrika Utara. Kemudian wilayah ditaklukkan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah ini ada teman-teman. Jadi kalau misalkan kompetensi teknis itu kesesuaian dengan tingkat kemampuan guru sesuai dengan bidang studinya teman-teman. Jadi dalami aja tentang pengetahuan kita itu tentang teknis kita, sesuai dengan jurusan kita. Nah jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan pelajaran agama ya pastinya lebih condong ke pelajaran agama, dan tentunya pedagogik juga ada. Memang pedagogik di seleksi yang tahap pertama itu emang nggak banyak muncul. Soalnya tuh sekitar 5 atau 6 itu tentang pedagogik, nggak banyak munculnya. Yang lebih banyak itu tentang kesesuaian dengan mata pelajaran ya. Kemudian kita akan lihat lagi, yaitu tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Ini dari FR yang lainnya. Kemudian pedagogik tidak pakai teori. Nah jadi kalau misalkan pedagogiknya itu nggak pakai teori, jadi penalaran semua teman-teman. Jadi diambil dari kasus, kemudian dibuat ke suatu soal, kemudian ditanya apa permasalahannya, bagaimana sikap guru dengan kondisi anak-anak yang seperti ini gitu. Kemudian evaluasi pembelajaran itu seperti apa. Kemudian tajwid, nah itu ada hukum bacaannya teman-teman ya. Kemudian wakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, wakaf itu apa gitu. Kemudian haji, kemudian banyak soal itu berkaitan dengan keagamaan, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini teman-teman. Kemudian kita lihat lagi, itu FR tambahan, itu ada ilmu pengetahuan Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian mawaris, menyangkut sebab-sebab berhak menerima warisan. Nah jadi kalau misalkan FR tentang agama ya, pendidikan agama, itu kalau saya perhatikan itu hampir sama seperti SKB CPNS 2029 yang lalu teman-teman. Jadi pas saya lihat FR-nya, ini benar nih FR-nya gitu, kok hampir sama seperti SKB tahun lalu gitu, 2019, hampir sama persis teman-teman. Mungkin cuman dibeda-bedakan aja sedikit soalnya, namun sama. Salahuddin Al-Ayyubi di CPNS 2019 itu muncul. Kemudian tentang haji, tentang wakaf, tentang warisan itu muncul teman-teman. Itu di SKB 2019 ya teman-teman. Jadi mungkin kemungkinan besar itu soal itu yang diangkat kembali. Jadi memang soalnya itu waktu tes 2019 yang lalu itu 100 soal. Mungkin ini soalnya itu nggak di-include semua, tapi masuk gitu semua teman-teman. Nah saya pun heran gitu, kok sama, ini bener FR P3K atau FR SKB CPNS 2019 gitu. Dibilangnya iya ini emang benar FR-nya gitu. Makanya teman-teman itu perhatikan baik-baik. Jadi kalau misalkan memang pingin lulus untuk mengikuti P3K tahap 2, itu belajar dengan serius. Dan yang paling banyak kalah teman-teman itu dalam bagian teknis. Makanya itu dalami pelajaran sendiri.
tentang emang memposisikan diri kita itu sebagai seorang guru. Makanya kita harus bisa mendalami betul-betul. Kalau misalkan kita guru agama, sesuai dengan ilmu keagamaannya. Dan pertanyaannya itu nggak bersifat yang sulit, sebenarnya mudah, hal-hal yang sudah sering kita dengar gitu. Kemudian ada juga bertayamum menggunakan tepung, itu ada juga. Bagaimana gitu, boleh apa enggak? Kemudian dari pabrik itu ada juga, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan saya rangkum semua, itu sepertinya hampir sama seperti SKB CPNS 2019. Jadi itu saya tanyakan langsung pada orang yang udah ikut tes seleksi seleksi P3K yang tahap 1 kemarin, teman-teman. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi patokan ya untuk belajar teman-teman dan mengkaji materi-materi terkait tentang seleksi P3K untuk tahap 2. Jadi persiapkan semaksimal mungkin. Dan teman-teman, di video saya ya, di sebelum-sebelumnya juga ada video tentang Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian tentang ilmu hadis, kemudian tentang potongan ayat-ayat gitu. Itu ada. Kemudian ada bertetangga, itu yang berhubungan dengan SKB CPNS PAI ya, SKB PAI itu ada dan berhubungan dengan P3K yang kali ini. Oke teman-teman, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, dan semoga FR-nya ini juga bisa menjadi patokan bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, dan jangan lupa ikutin terus channel ini. Insya Allah akan ada informasi terupdate terkait tentang P3K dan CPNS. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.